Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dihianati istri, diganti model cantik, bagian ke-20. Bu Mila dan Kevin saling menatap dengan dahi yang mengerut. Mereka heran, kenapa tiba-tiba saja Karina ingin keluar dari rumah? Sayang, apa kamu serius? Tanya sang ibu sambil menggenggam tangan putri bungsunya itu. Kamu mau meninggalkan mama? Karina juga menggenggam tangan ibunya. Bukan meninggalkan, Mam, tapi... Iya, mama mengerti. Hanya saja, mama belum siap melepaskan kamu pergi dari sini. Sejak kecil, kamu tinggal di rumah ini bersama kami dan sekarang. Bu Mila tidak kuasa menahan air mata. Karina berencana akan pindah keluar pulau karena ingin hidup tenang bersama sang suami dan anaknya, tanpa ada gangguan dari Amel. Meskipun berat, Bu Mila dan Kevin pun mengizinkannya. Namun, tidak dengan Fanny. Saat mendengar Karina bersama Ridwan akan pindah keluar pulau membawa Bella, wanita itu seperti kebakaran bulu ketiak. Apa kamu sengaja ingin menjauhkanku dengan anak kandungku sendiri, Mas? Fanny datang ke toko Ridwan pagi-pagi sekali dan langsung marah-marah. Untung saja sedang tidak ada pembeli. Para pekerja pun juga belum datang. Ridwan menjelaskan kalau ini semua memang rencana Karina dengan alasan tertentu. Namun, pria itu menyetujuinya karena demi sang anak. Meskipun Bella terlihat bahagia, tetapi hatinya terluka dan tertekan. Gadis kecil yang belum mengerti masalah orang dewasa itu, harus melihat ibu kandungnya bersama laki-laki lain dan ayah kandungnya juga bersama dengan perempuan lain dalam satu atap. Padahal, ia dulu sangat bahagia melihat kedua orang tua kandungnya selalu bersama. Ridwan mencoba menjelaskan semua itu, dengan air mata yang tidak berhenti mengalir karena ia juga tidak berdaya dan tidak mau ini terjadi. Namun, semua itu sudah takdir yang tidak bisa dihindari. Fanny juga tidak bisa menahan bulir bening yang ingin menyerbu pipinya. Wanita itu pun akhirnya mengikhlaskan Ridwan dan Karina membawa sang anak pindah keluar pulau. Kenapa lu pada diem? Kayak keong keinjek? Lagi pada nggak punya duit, ya? Tanya Karina yang baru saja sampai di salon Susanti dan mendapati teman-temannya sedang duduk terdiam, dengan garis bibir melengkung ke bawah. Rin, lu kenapa mengundurkan diri jadi model? Bukannya menjadi model internasional itu adalah cita-cita lu dari orok? Iya Cin, kenapa juga you mau pindah keluar pulau? Apa you tidak akan tersiksa karena kangen sama Aik nantinya? Susanti menangis sesegukan sambil sesekali membuang ingus. Badan Karina seketika melemas setelah mendengar ucapan dari teman-temannya. Ia lalu duduk berhadapan dengan mereka. Nanti kalau kalian sudah menjadi seorang istri, kalian akan mengerti bahwa setelah menikah itu, yang harus menjadi prioritas utama adalah suami. Suara tangisan Susanti tiba-tiba menjadi menggelegar, mengagetkan para makhluk hidup yang ada di muka bumi. Salah satu dari mereka lalu mengusap bahu makhluk itu untuk menenangkannya. Udahlah San, kita juga sama kok, sedih atas keputusan yang Karina ambil. Iya Nek, tapi Aik nangis bukan karena itu, tapi karena Aik pengen nikah. Susanti kembali menangis dan teman yang tadi mencoba menenangkannya pun spontan memukul bahu makhluk itu karena kesal. Mau nikah sama siapa lu? Sama ku Daniel? Karina menghela napas panjang seraya menegakkan punggungnya supaya lebih rileks. Oh iya, gue juga tadi udah membatalkan kontrak iklan dari produk brand ternama, karena isi kontraknya gue tidak boleh memiliki anak selama 10 tahun di kontrak di sana. Gue nggak mau suami gue harus nunggu selama itu buat punya anak dari gue. Mereka pun akhirnya mengerti dengan keputusan Karina. Meskipun sebenarnya, mereka tidak ingin berpisah jauh dengan sang teman seperjuangan. Setelah beres mengurusi surat perpindahan sekolah Bella, Karina dan Ridwan pun pergi ke tempat baru untuk membuka lembaran baru. Mam, kita mau naik pesawat ya? Tanya Bella yang sedang dituntut oleh kedua orang tuanya di bandara. Iya, sayang. Kenapa, kamu takut ya? Jangan takut, kan ada mama sama ayah bersama kamu.
Karina berbicara sambil menunduk ke arah sang anak. Bella lalu melirik ke belakang. Entah mengapa, hati gadis kecil itu terasa teriris melihat ibu kandungnya, yang sedang menangis melepaskan keberangkatannya. Setelah kepindahan Karina, Susanti pun menjadi kesepian. Ia bahkan tidak pernah fokus saat menata rambut para pelanggannya di salon. Astaga, Mbak. Saya kan minta rambut saya itu ditata seperti model rambut Agnes Monica, kenapa ini jadinya kayak model rambut Caca Handika? Salah satu pelanggan Susanti mengamuk. Susanti langsung menganga saat melihat gaya rambut pelanggan yang baru saja ditata olehnya. Ya ampun, kenapa sih jadi begindang? Haduh, Aik minta maaf ya, Nek. Aik lagi enggak fokus. Halah, pokoknya tidak mau tahu. Saya minta ganti rugi. Gertak pelanggan itu dengan sadis. Ketiga sahabat Susanti bukannya membantu, mereka malah menyimak sambil menahan tawa jahatnya dan tidak memperdulikan Susanti yang sedang diomeli pelanggan. Cin, Aik kangen bingit sama Karina. Aik kangen melihat ekspresi wajahnya saat sedang mengomeli tukang gado-gado, karena gado-gadonya kurang garam. Aik juga kangen tertawanya yang suka sambil menganiaya orang lain. Bahkan, Aik kangen suara gasdutnya. Susanti berbicara dengan berlinang air mata. Kita juga sama kangen, tapi mau gimana lagi? Sekarang, kita tidak bisa bertemu dia setiap hari. Nah, ini rumah baru kita. Seru Karina sambil menunjuk sebuah bangunan yang tidak terlalu besar. Kamu suka gak, sayang? Bella langsung lari ke arah rumah barunya. Aku suka, Mam. Karina dan Ridwan pun tersenyum melihat sang anak suka dengan rumah sederhana itu. Mereka pun kemudian membuka pintu perlahan dan ternyata, di dalamnya sangat indah. Cat tembok berwarna merah muda, beserta perabotannya pun berwarna senada. Ukuran ruang tengah, kamar, dapur, dan toilet tidak sebesar yang ada di rumah keluarga Karina. Tetapi mereka sangat suka dengan ornamen rumah yang sebelumnya memang sudah dipesan oleh pasangan suami istri itu. Awalnya, Karina memang kerepotan mengurus pekerjaan rumah tangga seorang diri, karena belum terbiasa. Bahkan, kompor gas saja sampai meledak saat ia belajar memasak, untung tidak ada korban jiwa. Namun, akhirnya mantan model itu bisa karena sudah terbiasa. Di sana, Karina benar-benar hidup mandiri. Meskipun terkadang, ia sering mengeluh cape dan lain sebagainya. Sang suami pun dengan sabar membantu istrinya saat sedang kerepotan, sebelum ia pergi ke toko tanaman hiasnya yang baru. Pria itu sama sekali tidak pernah berbicara kasar apalagi membentak Karina, saat sang istri sedang mengomel karena kelelahan atau kurang uang belanja bulanan. Setelah Karina mengundurkan diri menjadi model, Ridwan menjadi takut ingin berkata jujur soal masa lalunya. Pria itu takut kalau sang istri akan meninggalkannya seperti Fanny dulu. Jadi, ia masih merahasiakan tentang semua itu. Tidak terasa, mereka tinggal di kota itu sudah lama. Bella pun sudah semakin besar dan tinggi badannya pun, di atas rata-rata teman seusianya. Gadis itu sering ikut lomba fashion show dengan didampingi sang ibu. Sampai akhirnya, ada agen model yang menghubungi mereka. Usia Bella sekarang mungkin masih belia, tetapi gaya atau penampilannya sangat dewasa mirip seperti Karina. Bahkan ironisnya, gaya tidur Bella pun sama seperti sang ibu. Bella sering pemotretan dengan menggunakan baju remaja dan di makeover seperti remaja pula. Padahal, gadis itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Ridwan selalu membujuk Karina supaya tidak lagi mengizinkan sang anak untuk menjadi model. Namun, istrinya itu tetap ingin Bella bisa meneruskan cita-citanya. Mas, apa kamu tidak kangen sama adik kamu? Bagaimana kalau kita mengunjungi rumah mereka? Fanny membujuk Kevin supaya mengajaknya pergi ke rumah Karina, karena ia sangat merindukan sang anak. Tentu saja kangen. Baiklah, minggu depan kita ke sana sekalian ajak mama sama papa. Mereka juga pasti merindukan anak bungsunya itu. Fanny langsung tersenyum bahagia karena akhirnya, setelah sekian lama akan bertemu lagi dengan anak kandungnya. Wanita itu sudah tidak sabar ingin secepatnya memeluk Bella. Bersambung. Mohon maaf bila penempatan teksnya kurang enak dipandang mata. Jika berkenan mohon dukungannya dengan like, share dan subscribe. Terima kasih.